Hey, what's up gang? Welcome to our channel, Aris Web Edit. Ya, so guys, hari ini gua akan ngebahas kasus tentang kematiannya George Floyd dan beberapa fakta tentang Derek Chauvin. So, langsung saja kita lihat di skrip. George Floyd adalah seorang pria berusia 46 tahun dan ia tewas usai lehernya ditekan oleh Derek Chauvin, salah satu dari 4 polisi. Sebagaimana dilansir dari AFP, George ditangkap karena diduga melakukan transaksi memakai uang palsu yang sebesar 20 US dollar atau bisa kita sebut 252.000 rupiah. Dalam keadaan sedang diborgol dan melungkup di pinggir jalan selama kurang lebih 7 menit, George berkali-kali merintih kesakitan dan mengaku sulit bernapas, guys. Ia pun bahkan sempat menangis dan memanggil ibunya saat sebelum tewas. Beberapa masyarakat berada di lokasi kejadian meminta Chauvin untuk melepaskan lututnya dari leher George. Sayang permintaan tersebut tidak diindahkan oleh si Derek Chauvin ini. Gitu guys. Nah, sebelum kasus George Floyd ini, si Derek Chauvin ini sebenarnya udah pernah punya kasus-kasus pembunuhan dan penembakan juga, men. Jadi ini bukan pertama kalinya Derek Chauvin itu memiliki kasus pembunuhan, guys. Chauvin terlibat dalam kasus kematian dan penembakan pada tahun 2006, yaitu kasus penikaman Minnesota. Dan di tahun 2011, lagi-lagi Chauvin itu kembali terlibat dalam kasus penembakan. Dirinya termasuk di antara 5 polisi yang menanggapi laporan penembakan. Nah, si Chauvin ini telah menjadi subjek dari beberapa keluhan internal menurut database Communities United Against Police Brutality. Terdapat 3 ulasan terpisah dari otoritas tinjauan sipil juga, yaitu Chauvin disebut-sebut menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas, tidak disiplin, dan kebanyakan Chauvin ini memakai cara kekerasan, men. Seperti itu. Dan fakta yang gua dapat itu dulu George Floyd juga pernah bekerja dengan Derek Chauvin sebagai security di sebuah klub malam, guys. Jadi mereka ini dulu itu pernah kerja bareng. Tapi akhirnya gua kurang ngerti juga kenapa si Derek Chauvin ini sampai tega membunuh bekas rekan kerjanya, men. Seperti itu. Nah, dengan kasus ini banyak artis-artis internasional itu angkat bicara, men. Seperti Justin Bieber, Demi Lovato, Chris Brown, dan yang lain-lainnya sebagainya, men. Dan dikutip dari Instagramnya Justin Bieber, dia berkata, "Ini harus dihentikan. Ini membuat saya benar-benar muak. Ini membuat saya marah. Ini membuat saya sedih. Rasisme adalah hal yang jahat. Kita harus menggunakan suara kita. Tolong. Saya berduka George Floyd." Ditulisnya itu di Instagram. Nah, selain itu, Chris Brown juga merasa ironis karena tindakan yang dilakukan polisi Minneapolis tidak mencerminkan aparat. Ia bahkan mengutuk aksi pembunuhan yang bersembunyi di balik seragam kepolisian, men. Dan juga Melinda Gates ikut juga berkomentar dalam Facebooknya, men. Dia menulis di Facebooknya, "Video kematian brutal George Floyd menghancurkan hati. Saya melihat protes yang terjadi dan merasakan banjir solidaritas. Saya mendengarkan pejuang dan aktivis kulit hitam yang meminta setiap orang Amerika menjaga keadilan rasial sebagai tanggung jawab bersama." Dan gua sih heran sih. Sebenarnya apa sih salahnya orang berkulit hitam itu? Tidak ada naturalnya. Apa sih salahnya perbedaan, man? Jujur pribadi gua itu nggak ngerti sama pemikiran orang rasis yang seperti itu. Kalau pemikiran gua, itu manusia itu semuanya itu berbeda, guys. Dari cara berpikir, cara berkata, bentuk mulut, bentuk hidung, mancung, peset, apalah. Itu semua berbeda, men. Baru kulitnya hitam, kalian sikat. Terus apa? Salah apa? Cuman beda kulit doang. Menurut gua pribadi, nggak ada yang namanya putih kalau nggak ada yang namanya hitam. Nggak ada yang pintar kalau nggak ada yang goblok, man. Perbedaan itu pasti ada dan harus kita bisa terima, man. Dan justru perbedaan itu membuat hidup jadi berwarna. Nah, ibaratnya kalau musisi rap lah,
Kalau semua musisi gayanya gitu-gitu doang, lagunya, flow-nya gitu-gitu doang, dan liriknya gitu-gitu aja, love. Kalian bosan nggak? Sekian, terima kasih.